Cina ini punya tradisi kasih hadiah buah-buahan atau teh kalau berkunjung ke rumah keluarga. Ternyata di Cina Utara itu kenapa banyak debu karena wilayahnya ini pagi di musim gugur selalu datang dengan sapaannya yang lembut. Begitu jendela dibuka, udara dingin mengalir masuk, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Saya awali pagiku dengan mengganti air untuk bawang putih yang saya tumbuhkan di pot air ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Sinta Cimor in China. Walaupun udara di desa masih dingin, tapi rasanya itu segar. Dan hari ini kami mau panen daun bawang teman-teman. Ikuti keseruan kami hari ini. Nah, diawali dari kami bertiga, ada saya, suamiku, dan juga papa mertua berangkat ke kebun. Sekarang ini lagi musim panen daun bawang di musim gugur. Kebanyakan orang di desa sini sibuk di ladang, entah itu panen atau menanam gandum untuk persiapan musim dingin. Dan inilah ladang daun bawang. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, subur dan warnanya sehijau ini. Nah guys, ini sebenarnya salah satu kebunnya warga yang ada di desa sebelah. Makanya tadi papa mertuaku itu sempat bertanya ke beberapa orang di sini untuk memastikan lokasi tempat jual daun bawang. Ini orang pertama yang kita tanya dan kebetulan mereka juga tidak tahu. Tapi setelah perjalanan yang tidak terlalu panjang, akhirnya kita sampai juga. Oke teman-teman, kalian lihat di sini kita itu bagi tugas. Cincing dengan sekopnya bertempur untuk gali daun bawang, sementara saya bagian membersihkan kulit-kulit atau daun-daun keringnya daun bawang ini. Jujur ya guys, mungkin di kamera ini tidak terlalu kelihatan, tapi ini daun bawangnya asli subur, sesubur ini. Nah tadi pas lagi panen, saya tuh sampai kaget, yang tingginya ini kalau diukur bisa sampai di pinggangku. Daunnya lebat, bahkan batangnya bisa gemuk-gemuk seperti ini. Pokoknya ini daun bawang kayak super modelnya daun bawang di antara semua jenis-jenis daun bawang. Ya intinya itu pokoknya beda sama daun bawang yang biasa kita temukan di Indonesia. Kayaknya di Cina untuk tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh sesubur-subur ini. Mungkin pengaruh petaninya juga di sini tuh rajin rawat. Mereka itu di sini petani-petani saya perhatikan semuanya itu serempak. Kalau musim menanam gandum, musim menanam daun bawang, musim tanam kacang, semuanya itu sama. Di tiap-tiap kebun, tiap-tiap petak kebun ini semuanya sama tanamnya begitu. Jadi beda lah ya sama kita di Indonesia. Kalau misalnya ada petani yang tanam coklat, ada petani tanam sawit, di sini semuanya serentak. Kita beli 3 ikat besar karena di sini daun bawang itu dijadikan sayur yang bisa dicampur dengan segala jenis olahan makanan. Setelah bayar di harga 2 yuan atau sekitar 4 ribuan di per kilonya, kita lanjut pulang. Ini juga lagi musimnya panen kacang ya teman-teman, makanya banyak kacang dijemur di pinggir jalan seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah sampai rumah. Sekarang saya mau masak nasi campur sedikit gandum biar campurannya itu enak lah ya dirasa. Nah ini saya juga siapkan beberapa tomat, ada 3 biji karena kebetulan yang tinggal di rumah itu cuman saya dengan cincing. Nah untuk mertuaku itu mereka sudah punya rumah sendiri, jadi kita tinggal terpisah, tapi tinggalnya juga tidak jauh dari tempat ini. Saya biasa itu naik sepeda ke rumahnya mereka, sekitar 5 menit itu sampai. Nah sambil nasinya dimasak dan cincing lagi masak juga untuk masak sayurnya, saya itu bersahabat dulu
dulu dengan sapu dan debu di sini. Asli di sini tuh debunya tidak kira-kira guys, di sini bisa tebal-tebal seperti ini. Karena memang bagian Cina Utara itu terkenal dengan debunya. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata di Cina Utara itu kenapa banyak debu? Karena wilayahnya ini berdekatan dengan gurun Gobi. Nah, selain itu di sini anginnya bisa besar dan kencang-kencang. Terus iklim di sini kering dan plus curah hujan itu yang sedikit. Jadi ya beginilah keadaannya. Banyak debu di bagian Cina Utara. Nah, ini nasiku sudah setengah matang, jadi diaduk sebentar. Oh iya, tadi itu tidak sempat direkam, cincin itu lagi masak karena kami cuma pakai satu HP untuk bikin video. Dan di sini saya pikir dia itu lagi keluar kemana, tapi ternyata hari ini dia tidak ikut makan karena katanya pagi itu dia makan terlalu banyak, jadi masih agak kenyang. Makanya di sini saya sendiri yang makan. Oke teman-teman, sekarang ini sudah malam, sekitaran jam 7, dan sekarang saya mau cuci dulu ini buah-buahan yang dikasih sama mertuaku kemarin, belum sempat dicuci. Dan mau siapkan beberapa sedikit karena besok kami itu mau pergi ke Zhengzhou, kemudian ke Xinjiang untuk memperpanjang atau membuat resident permit di sini. Nah, di Cina ini punya tradisi kasih hadiah buah-buahan atau teh kalau berkunjung ke rumah keluarga. Jadi makanya di sini kalian lihat banyak buah-buahan. Nah, karena besok itu kita mau pergi ke Xinjiang ya teman-teman, naik mobil, jadi biar tidak bosan di jalan sambil ada yang dikunyah, mumpung ada buah-buahan ini. Jadi saya siapkan memang malam ini karena besok pagi itu jam 3 subuh kita sudah harus ke sana, ke Xinjiang. Dan kita mau lanjut naik kereta untuk ke Zhengzhou. Di sana itu kita mau ajukan resident permit. Resident permit karena kali ini visaku itu jenis visa Q1. Nah, visa Q1 itu kan 30 hari setelah tiba di Cina harus mengajukan resident permit. Ini ada anggur, ada jujube, ini kurma Cina. Terus ada juga buah kesemek. Daripada di jalan lihat jalanan saja tidak ada yang dikunyah-kunyah, mending kita siapkan buah-buahan ini. Ada juga jeruk. Oke, besok tinggal diangkut. Nah teman-teman, ini saya juga baru ketemu buah ini nanti di Cina. Kenal buah ini nanti di Cina, ini ternyata buah kacang kenari atau walnut bahasa Inggrisnya, asik. Nah ini buahnya bagian cangkang luarnya itu agak keras, kering. Jadi kita kayak butuh tenaga ekstra ya untuk buka kenari ini. Makanya di sini saya itu pakai tang. Nah buah ini yang dimakan itu bagian dalamnya atau isi bijinya ini. Bagian dalamnya itu warna krem, coklat muda, dan bentuknya itu kayak kalian lihat ini, berlipat-lipat seperti kayak otak kecil. Dia ini enak dimakan setelah disangrai lah, begitu. Nah, dengar-dengar dari orang sini katanya kenari ini bagus untuk kecerdasan otak. Apakah karena bentuk kenari ini seperti otak, atau karena memang kenari ini kayak akan lemak sehat seperti omega 3, protein, serta oksidan. Asik, ini kayak kedengaran ilmiah, padahal saya juga cuma baca dari sumber pokoknya yang terpercaya. Intinya kenari ini bagus lah ya untuk kesehatan tubuh. Jadi kayaknya saya harus sering-sering makan ini. Nah, kebetulan di sini kenari itu berlimpah ruah.
Nah, dari segi tekstur kacang kenari ini agak renyah, tapi kalau digigit di mulut itu rasanya lembut dan agak sedikit berminyak. Untuk rasanya itu gurih dan sedikit rasa ada pahit-pahit alami. Nah, pahit alami ini terutama kalau masih segar atau baru dipanen dari pohon dan belum disangrai. Nah, seperti tadi yang saya bilang teman-teman, bentuknya itu seperti otak kan? Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.